Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa kembali dengan saya Muhammad Munir dari Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Malang. Pagi kali ini kita akan belajar tentang perkembangan teknologi masyarakat masa prasejarah. Zaman prasejarah kalau dilihat berdasarkan teknologi itu bisa dibagi menjadi 4. Yang pertama itu Paleolitik, yang kedua Mesolitik, yang ketiga Neolitik, dan yang keempat Paleometalik. Pada awalnya penggunaan alat oleh manusia prasejarah itu banyak menemui kendala. Jadi sistemnya itu trial and error. Penggunaan alatnya itu masih sekedar alat-alat yang terbuat dari batu. Jadi alat-alat itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan mempertahankan diri dari seleksi alam dan juga binatang buas. Perkembangan teknologi atau teknologi yang berkembang pada masa prasejarah itu bisa dilihat dari 5 aspek. Yang pertama, alat antara batu dan tulang. Yang kedua, antara pantai dan gua. Yang ketiga, mengenal api. Yang keempat, sebuah revolusi. Yang kelima, konsep ruang pada hunian atau arsitektur. Yang pertama, kita ke antara batu dan tulang. Antara batu dan tulang ini ditemukan di 2 lokasi yang berbeda. Kalau batu itu banyak ditemukan di Pacitan, sedangkan kalau tulang itu banyak ditemukan di Ngandong. Yang pertama yaitu Pacitan. Alat-alat batu yang ditemukan di Pacitan itu disebut juga dengan kebudayaan Pacitan. Jadi kebudayaan Pacitan ini disebut juga dengan kebudayaan batu pertama di Indonesia. Kebudayaan Pacitan ini pertama kali diteliti oleh Gustav Heinrich Ralph von Koenigswald. Jadi von Koenigswald ini banyak melakukan penelitian di Asia Tenggara. Untuk di Pacitan itu sendiri dilakukan pada tahun 1935, lebih tepatnya itu di Sungai Baksoka dekat Hulu. Dari penelitian ini, von Koenigswald itu menemukan beberapa temuan. Yang paling banyak itu kapak genggam dan kapak peribas. Tapi juga ditemukan beberapa alat lain seperti kapak penetak, batu inti, dan alat serpih. Meskipun jumlahnya itu tidak sebanyak kapak genggam dan kapak peribas. Kebudayaan Pacitan itu sendiri memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama itu kapak batu pada umumnya berbentuk besar, masif, dan kasar buatannya. Yang kedua, kulit batunya kortek masih melekat pada permukaan alat, khususnya pada bagian untuk tempat berpegang. Yang ketiga, tajaman berliku-liku atau bergerigi. Yang keempat, kerak batu atau petina, terutama berwarna kecoklatan. Yang kelima, alat masif dipersiapkan oleh serpih-serpih besar alat batu dibentuk melalui tekanan pembenturan. Jadi alat-alat atau kebudayaan Pacitan ini masih sangat sederhana. Pembuatannya itu batu yang dipecah, ya itu saja. Untuk lokasi penemuannya, selain di Pacitan itu sendiri, kebudayaan Pacitan ini juga ditemukan di luar Pacitan, bahkan di luar Pulau Jawa. Untuk lokasi yang pertama yaitu di Kudung Bulus. Kudung Bulus itu ada di Gombong. Gombong ini kalau tidak salah itu ada di Jawa Tengah. Tepatnya itu di Sungai Genteng. Yang kedua ada di Sambung Macan. Sambung Macan ini ada di Sragen, yaitu di Sungai Bengawan Solo. Yang ketiga ada di Bungamas, terletak di Situs Lahat, Sumatera Selatan. Situs Lahat ini dekat dengan Palembang. Lebih tepatnya di Sungai Saling. Yang keempat, tambang sawah yang terletak di Provinsi Bengkulu, lebih tepatnya di Sungai Munguk. Yang kelima di Awang Bongkal yang terletak di Martapura. Ada juga yang menyebut dengan Awang Bangkal, lebih tepatnya di Sungai Riam Kanan. Yang keenam ada di Situs Cabenge, Sulawesi Selatan, lebih tepatnya di Sungai Walangi. Yang ketujuh ditemukan di Sembiran dan Danau Batur di Pulau Bali. Dan yang kedelapan itu ditemukan di Sumbawa, di Flores, dan di Timur. Jadi yang kedelapan ini ditemukan di Nusa Tenggara. Selanjutnya yaitu kebudayaan Ngandong. Kebudayaan Ngandong itu sendiri, kalau tadi Pacitan itu kebudayaan batu, kebudayaan Ngandong ini kebudayaan tulang.
Jadi di Ngandong ini banyak ditemukan kebudayaan atau alat-alat tulang yang berasal dari tanduk hewan dan kulit kerang. Ngandong itu sendiri berada di Ngawi, yaitu dekat Ngandong ini maksudnya berada di Blora. Blora dekat Ngawi. Jadi Kabupaten Blora itu dekat dengan Ngawi, Jawa Tengah. Untuk alat-alat tulang yang ditemukan di Ngandong itu bisa diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama itu alat sudip, yang kedua alat dari tanduk, yang ketiga alat dari duri ikan pari, yang kelima alat batu, batu bundar, dan bola batu. Jadi selain alat tulang, di Ngandong ini juga ditemukan alat batu yang terbuat dari batu obsidian. Yang berikutnya yaitu antara pantai dan gua. Setelah manusia prasejarah itu memasuki masa berburu dan mengumpulkan tingkat lanjut, mereka tuh sudah memiliki pemikiran untuk tinggal di gua-gua. Tentu kalau mereka tinggal di gua-gua, mereka tuh akan mengembangkan kebudayaan yang sangat identik dengan tempat tinggalnya. Yang pertama itu Kyoken Modinger. Nah, kebudayaan Kyoken Modinger itu sendiri berasal atau kalimatnya itu berasal dari bahasa Denmark. Kyoken itu artinya dapur dan moding artinya sampah. Jadi bisa digabung menjadi sampah dapur. Kenapa kok disebut sampah dapur? Pada masa itu ini kebudayaan Mesolitik. Pada masa Mesolitik sistem sampah itu belum ditemukan. Jadi manusia yang hidup pada masa itu setelah memakan kerang atau memakan ikan, itu kulit kerang dan kulit keong dibuang begitu saja sampai menghasilkan sebuah tumpukan setinggi 7 meter. Jadi tumpukannya hampir seperti bukit. Untuk lokasi penemuan Kyoken Modinger ini itu berada di sepanjang pantai Sumatera Timur antara Langsah di Aceh dan Medan. Pada masa Mesolitik, tempat atau lokasi penemuan dari Kyoken Modinger itu sendiri sebenarnya berada tepat di pinggir pantai. Tapi pada masa sekarang tempatnya itu berada puluhan kilometer dari bibir pantai. Penelitian terhadap Kyoken Modinger itu dilakukan oleh Dr. Van Steen Kallenfels pada tahun 1925, yaitu di bukit-bukit karang yang banyak ditemukan kapak. Jadi selain kulit kerang, pada tumpukan ini juga ditemukan alat-alat lain seperti pebble, kapak Sumatera, pipisan atau batu penggiling. Pipisan ini digunakan untuk menghancurkan warna. Jadi kayak menghancurkan warna, kalau di SNI itu disebutkan warnanya itu warna merah. Jadi warna yang dihancurkan melalui batu penggiling ini dioleskan ke tubuh. Fungsinya itu untuk memperkuat badan. Ada juga yang menyebutkan kalau ini berhubungan dengan ilmu sihir. Selanjutnya juga ditemukan kapak pendek atau hakpol. Selanjutnya yaitu kebudayaan Abrisource. Jika tadi kebudayaan Kyoken Modinger itu di pantai, Abrisource ini ditemukan di goa. Dari artinya sendiri, Abrisource ini berasal dari bahasa Prancis kuno, yang artinya berlindung di bawah batu. Jadi batu yang dimaksud itu goa. Jadi, penemuan Abrisource ini banyak ditemukan di goa ceruk atau goa alam. Penelitiannya itu sama, juga dilakukan oleh Van Steen Kallenfels, tapi di tahun yang berbeda, yaitu antara tahun 1928 sampai 1931, sekitar 3 tahun. Pusat penelitiannya itu di Gua Lawa dekat Sampung antara Ponorogo dan Madiun. Kebudayaannya itu sendiri disebut juga dengan Sampung Bone Kultur karena batu yang ditemukan di Sampung ini cukup banyak. Untuk temuannya sendiri, dari penelitian Steen Kallenfels ini menemukan beberapa benda. Yang pertama itu ujung panah dan flake. Yang kedua batu-batu penggilingan. Yang ketiga kapak-kapak yang sudah diasah. Jadi pada masa ini, meskipun ini ada pada masa Mesolitik, tapi sudah kayak ada unsur-unsur atau bau-bau dari zaman selanjutnya yaitu Neolitikum. Yang keempat yaitu alat-alat dari tulang dan tanduk rusa. Yang kelima yaitu alat-alat dari perunggu dan besi.
Selain alat-alat juga ditemukan rangka manusia yaitu jenis Papua melanesoid. Nah, selain di Sampung, penemuan ini juga ditemukan di beberapa lokasi. Tapi kebanyakan tuh ditemukan di Indonesia. Yang pertama itu di daerah Basuki, Jawa Timur. Yang kedua itu di daerah Bojonegoro. Yang keempat di Sulawesi Selatan atau Lamoncong tadi. Lamoncong ini sebuah bukit yang banyak guanya. Yang keempat itu ditemukan di luar Indonesia yaitu di Timur dan di Filipina. Berikutnya yaitu mengenal api. Api merupakan, dengan dikenalnya api, terjadi sebuah evolusi yang sangat luar biasa. Di mana dengan mengenal api itu, masyarakat yang hidup pada masa prasejarah itu bisa membuka lahan dengan cara membakar hutan. Jadi sistem pembakar hutan itu bukan ada pada zaman sekarang, tapi zaman dulu itu sudah ada. Menurut data arkeolog, api itu ditemukan pada 400.000 tahun yang lalu. Ada yang mengatakan pada zaman ini api itu ditemukan oleh Homo erectus. Ada juga yang mengatakan kalau api ini ditemukan oleh Homo sapiens. Tapi dari kedua pendapat itu sama-sama Homo. Jadi kecerdasan Homo ini mempengaruhi penemuan api. Tapi bagaimana api itu ditemukan itu sangat banyak sekali teori yang menjelaskan mengenai penemuan api. Yang pertama itu ada teori benturan dua batu api. Jadi dua batu api itu oleh manusia pada masa ini dibenturkan sehingga memunculkan percikan api. Lalu percikan api itu diletakkan atau percikannya itu diarahkan ke daun kering. Yang kedua itu dua kayu yang digesekkan. Jadi teori ini menjelaskan kalau dua kayu kering itu digesekkan sehingga memicu panas dan memunculkan api. Yang ketiga itu mengatakan kalau api pertama itu dari sambaran petir yang mengenai pepohonan. Yang keempat, api itu berasal dari aktivitas vulkanik. Dan yang kelima, api itu berasal dari api alam. Untuk situs pendukung atau temuan pendukung mengenai api ditemukan pada masa prasejarah itu ditemukan di luar Indonesia. Tapi meskipun di Indonesia sendiri itu tidak ditemukan, bukan menutup kemungkinan kalau di Indonesia itu sebenarnya api sudah ditemukan. Temuan di luar negeri itu yang pertama itu ada di Tanzania, yaitu Koswanza. Nama kotanya itu di Koswanza. Di situ ditemukan kayak tanah liat berwarna kemerah-merahan, di mana tanah liat itu mengindikasikan kalau tanah itu pernah mengalami proses pembakaran. Jadi dari tanah liat itu diketahui kalau situs ini berumur 1,4 juta tahun yang lalu. Di lokasi yang kedua yaitu ditemukan di Cina. Di Cina itu ditemukan di 4 provinsi. Yang pertama Yuanmao, Xihoudu, dan Lantian. Sama dengan yang ditemukan di Tanzania, ini juga ada bekas bekas kayak wadah tungku api. Jadi di Cina ini kasusnya sama seperti di Tanzania, di mana para arkeolog atau sejarawan itu tidak mengetahui apakah api yang ditemukan pada masa itu dibuat oleh manusia atau dibuat oleh alam itu sendiri.